Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid mulai pembelajaran berdiferensiasi. Saya Putri Eriati, unit kerja SD Negeri Karangsari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Terima kasih atas bimbingan Bapak Syamsul Ahmad Nur selaku fasilitator dan Ibu Salis Haniatus Zaidah sebagai pengajar praktik. Sebelum menentukan koneksi antar materinya, mari kita mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuannya untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara siswa yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Sedangkan manfaatnya yaitu: pertama, pertumbuhan yang merata untuk semua siswa; kedua, pembelajaran yang menyenangkan; ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi, yaitu pembelajaran yang berpusat dan berfokus pada kebutuhan masing-masing siswa, di mana guru mengembangkan materi pembelajaran berdasarkan pengetahuan, preferensi belajar, dan minat mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain: pertama, menentukan tujuan pembelajaran; yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar; yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan; yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Untuk menentukan tujuan pembelajaran, yang harus diperhatikan adalah mendeskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan mengandung keterangan tentang ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Sementara pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yakni 1. Kesiapan belajar siswa, 2. Minat siswa, 3. Profil belajar siswa. Sementara itu, untuk metode pembelajaran berdiferensiasi ada: pertama, berdiferensiasi konten; kedua, berdiferensiasi proses; ketiga, berdiferensiasi produk; dan keempat, berdiferensiasi lingkungan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek yang telah disebutkan tadi, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga kebutuhan murid teridentifikasi oleh guru yang kemudian dilakukan tindakan pemenuhannya. Sementara untuk membantu siswa mendapatkan hasil belajar yang optimal, kita dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni berdiferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses, sehingga murid mengalami pembelajaran bermakna sesuai dengan kebutuhan dan karakter unik mereka. Hal ini akan menjadikan hasil pembelajaran lebih baik dan mendalam. Keterkaitan antar materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya antara lain: kaitannya dengan filosofi KHD, yakni filosofi pelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan pembelajaran mempertimbangkan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Kaitannya dengan nilai dan peran CGP.
Dalam pemetaan kebutuhan belajar murid, kebutuhan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan juga harus berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan juga orang tua. Untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid, peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Berikutnya yaitu kaitan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan belajar untuk berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Terakhir, kaitannya dengan budaya positif, yaitu guru memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk atmosfer lingkungan yang positif agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan hasil maksimal. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai dan keyakinan internal, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah, maka lingkungan belajar pun akan nyaman dan mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Demikian dapat disimpulkan bahwa modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini saling terkait dengan modul 1, yakni paradigma dan visi guru penggerak, termasuk keempat submodul yang ada di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.